Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial singkat pembelajaran online melalui setara daring. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kalender pendidikan. Jadi, di kalender pendidikan ini bisa dilihat jadwal-jadwal penting kita bahwa kita akan melaksanakan ujian modul. Tidak ada lagi namanya ujian semester. Ujian modul diadakan di bulan September tanggal 6 sampai tanggal 11. Itu untuk modul 1, kemudian untuk modul 2 Oktober tanggal 25 sampai 30 dan Desember tanggal 13 sampai 23. Kenapa dibuat lebih di bulan Desember ini? Untuk mengantisipasi warga belajar yang remedial. Seperti itu. Ini sudah saya share di grup WA, silakan dipelajari. Kita masuk ke streaming langsung. Jadi sebagai tutor, kita pertama harus membuat akun terlebih dahulu. Kalau sudah membuat akun, ini membuat akun sebagai tutor ya Bapak Ibu. Ini ada pilihannya, ada warga belajar, ada tutor. Memang untuk di awal saya sarankan menggunakan komputer. Bentar, ada yang masuk. Ada yang ingin bergabung dengan saya. Oke, ada Ibu Tri Ramsari. Ya, Ibu Putri Rahmisari lagi loading. Selamat datang Ibu Putri Rahmisari, Bu. Monitor Bu ya. Ini direkam Bu. Saya akan menjelaskan aplikasi setara daring. Saya login dulu Ibu Putri kalau misalnya suara saya terdengar Bu. Oke, masuk aja Pak Ai suaranya. Oke, siap. Ini mau direkam Bu. Oke. Silakan di-mute kembali Bu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah pertama kita menggunakan setara daring ya. Kelihatan ya Ibu Putri ya. Putri, persentase saya kelihatan? Pon, masuk aja Pak Ai, nggak kalau aja kelihatan. Sip. Oke, ada lagi yang baru masuk Ibu Gita. Kita sambut Ibu Gita. Pak Rida masuk juga. Oke, selamat datang Ibu Gita. Iya, ya, selamat datang juga untuk Pak Rida. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini saya izin rekam penyampaiannya. Silakan pian mute suaranya Pak. Saya jelas terdengar. Terima kasih Pak Rida. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mencek dulu untuk Ibu Gita dengan Pak Rida apakah suara saya terdengar jelas di sana. Boleh dijawab sebentar. Ini jelas Pak. Pak Rida gimana? Pak Rida, monitor dihidupkan dulu Pak suaranya. Sepertinya bermasalah dengan jaringan Pak Rida. Tidak apa-apa, ini nanti ada rekamannya. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Ini dia Bapak Ibu. Tampilan awal setara daring. Kalau pian belum mengolah akunnya, saran saya di pencarian, kita menggunakan pencarian ya, sudah saya sebutkan sudah saya jelaskan di grup tutor bahwa kita tidak menggunakan aplikasi, tapi menggunakan di pencarian, yaitu masuk ke websitenya setara daring. Masuk ke sini setara daring, coba saya ulang kembali ya. Hanya seperti ini. Ya, ini pencarian Google, ketik aja setara daring ya. Tolong kita cari. Pilih yang paling atas. Kalau misalnya pian belum punya akun, silakan daftar sebagai tutor. Ingat, ini ada 2 pendaftaran, ada warga belajar dan ada tutor. Yang perlu diingat adalah username dan kata sandi untuk masuk login ke dalam setara daring. Mungkin saya tidak akan mencontohkannya, soalnya pian paham aja. Saya langsung akan simulasikan masuk ke
dalam akun saya yang sudah saya share di grup WA ya. Sebelumnya saya akan jelaskan kenapa saya membagi akun saya, karena ternyata setelah tadi kami mencoba simulasi dengan kawan-kawan yang hadir pada hari ini, bahwa Vian sebagai tutor masuk ke kelas yang saya buat ternyata tidak bisa mengupload materi, kemudian mengupload tugas itu kadangkala. Jadi kalau saran dari kami, solusinya adalah Vian upload materi dan upload tugas itu menggunakan akun admin ya, akun yang sudah saya share. Nanti saya akan simulasikan bagaimana caranya. Kemudian untuk memeriksa jawaban siswa itu boleh pakai akun masing-masing. Silahkan kalau Pian hendak pakai akun ulun seberatan boleh, karena ini bisa dibuka di beberapa tempat. Tadi sudah kami coba, ada yang buka di HP, ada yang buka di laptop secara bersamaan, ternyata kalau diakses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke simulasi. Ini sudah kami buatkan daftar kelasnya. Sudah kami share kode kelasnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau Pian masuk sebagai akun admin, terlihat semua kelasnya. Sesuaikan saja dengan jadwal pelajaran Pian. Untuk jadwal pelajaran nanti di-share secepatnya ya. Tunggu saja di grup. Contoh misalnya kita mengajar di paket C Maritim. Diklik paket C Maritimnya, maka akan tampil seperti ini. Ini kode kelasnya masih saya buka karena masih mengatur warga belajar di dalamnya, belum fix masih. Tapi Bapak Ibu tutor boleh silakan mengupload materi sambil memasukkan warga belajar. Misalnya kita akan belajar pelajaran PKN. Oke, ini saya hapus, ini bekas yang lama. Jadi kalau ada muncul seperti ini dihapus saja. Modul 1 PK itu hapus saja, nggak apa-apa. Udah kami backup. Tampilan awalnya seperti ini, bersih ya. Jadi ada menu petunjuk belajar, ada pelajaran, ada perkembangan. Kita fokus ke petunjuk belajar dulu. Ini bisa Pian tuliskan, bisa mungkin menjelaskan siapa Pian atau kontrak belajar Pian dengan mata pelajaran Pian kepada warga belajar seperti apa, silakan dijelaskan di sini. Kemudian yang paling penting adalah di pelajaran. Nah, di pelajaran ini dia memasukkan per modul. Jadi untuk semester ini mayoritas semua mata pelajaran itu modulnya ada 3. Nah, jadi klik tambah modul ya. Klik tambah modul. Atau misalnya saya tulis modul 1. Saya harapkan tema modulnya disebutkan ya. Jadi ini misalnya ini tema contoh aja cinta Pancasila misalnya, kan ini pelajaran ini contoh ya Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak ada judul modul seperti ini ya. Saya contoh saja. Mana melihat modul ini sudah saya share Bapak Ibu ya di grup WA, link untuk mendownloadnya. Sudah saya jelaskan dulu, sudah saya jelaskan juga pembagian kelasnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami agar tidak salah mendownload modul sesuai dengan kelasnya. Kemudian yang kedua ada prasyarat, ini dikosongkan saja. Untuk modul 1 dikosongkan ya. Bobot materi ini bersifat persentase, inilah yang akan kita isi ya. Ini harus 100% di antara ketiga ini, bobot materi, bobot penugasan, bobot penilaian. Contoh, ketika kita membuat 20% di bobot materi, maka akan kita pilih sisanya itu harus sampai 100%. Misalnya bobot penugasannya 40, nilainya 40. Jadi pas 100 ya, 20 tambah 40, 60, 60 tambah 40, 100. 100%. Ini persentase, diingat ya Bapak Ibu, ini bukan nilai tapi persentase. Artinya dari beberapa materi yang akan Bapak Ibu sampaikan, inilah persentase penilaiannya, 20%. Kenapa dikasih 20%? Ini contoh saja bagi Bapak Ibu yang ingin membuat maga belajar itu mendapatkan nilai walau hanya membaca materi. Karena di aplikasi secara daring dibuat seperti itu. Warga belajar ketika sudah membuka materi, dia akan mendapatkan nilai. Tolong nanti disesuaikan saja persentasenya, diatur pian bagaimana baiknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Intinya harus 100%. Dan yang paling penting adalah nilai ketuntasan modul atau biasanya itu KKM. Nah, untuk KKM bisa dicari sendiri di e-modul ya Bapak Ibu ya. E-modul itu
Contohnya di sini ya. Coba saya ke mana? Saya akan download satu modul. Ini kan ya, link saya kasih. Download satu modul, masuk ke dalam drive-nya. Kelas awal contohnya ya. Itu mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran paket C. Oh iya, paket C kelas 10. Kelas awal berarti kan. Paket C untuk kelas awal berarti kelas 10 PKN. Ini modul 1. Etika roda pemerintahan ya. Saya download dulu. Oh, nggak usah, saya buka aja langsung di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di paling bawah itu ada KKM-nya, biasanya. Tapi sepalih kadada disebutkan KKM-nya berapa. Nah, itu silakan Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Kita biasanya ada di nilai. Kita lihat di sini. Saya zoom sedikit. Pecah ya. Oh, di PKN tidak disebutkan ya. Oke, kalau tidak ada seperti ini, bisa Bapak Ibu, mana nih? Tidak ada kayaknya. Atau di awal atau di akhir. Biasanya antara awal sama akhir. Pengantar modul, tujuan, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu tentukan sendiri. KM-nya bisa nanti berkomunikasi ke Pamong Belajar ya, kalau nggak salah sudah ditentukan KM-nya. Anggap aja 70 lah. Contoh. Simpan. Oke. Kita sudah membuat menu modul 1. Lanjut. Ini tadi etika roda pemerintahan ya, saya edit dulu. Etika roda tahan. Ya. Simpan. Oke. Kemudian jangan diisi dulu materi, kita buat modul aja dulu Bapak Ibu. Sampai 3 modul ya. Ini modul 2. Modul 2. Coba kita lihat filenya. Modul 2 apa? Modul 2 tentang negeri elok amat kucinta ya. Boleh ditulis seperti itu. Negeri elok amat kucinta. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Untuk di modul 2, untuk prasyarat harus kita pilih modul 1. Kenapa seperti itu? Karena ini sistem sudah memprogram bahwasanya bagi warga belajar yang sudah mencapai KKM di modul 1, dia baru bisa mengakses modul 2. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia kadang-kala mengakses modul 2. Makanya di sini ada namanya menu prasyarat. Prasyarat untuk masuk ke modul 2 harus menyelesaikan modul 1. Kemudian buat materi contoh 20 lagi. Ini misalnya penugasan tinggi 50 ya. Ini berarti 30. Tuntasannya 70. Seperti itu, simpan. Tambah satu lagi modul 3. Modul 3. Syaratnya berarti modul 2. Ini mungkin kasih 11 lah, kurangin kan. Terlalu sedikit juga materinya di modul 3 ini. Itu Bapak Ibu sendiri, tiada aturan mengikat Bapak Ibu untuk persentase ini. 1565 berarti 35. Rasanya 70. Oke Bapak Ibu, sudah 3 modul kita upload. Modul 3 tidak saya kasih izin, nanti mungkin bisa mengedit sendiri ya. Ini hanya contoh. Jadi ini sesuai kalender akademik kita nih ya, kalender akademik kita, bahwa kita melaksanakan ujian tuh tidak lagi ujian semester di akhir ya, di bulan Desember nanti, tidak. Kita akan serentak ujian bersama ujian modul di September itu modul 1, karena ini tanggal 9 nanti mulainya ya. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4 minggu menuju ujian modul ya. Kalau dianggap mungkin ada, misalnya pian ngasih setiap minggu itu tugas, berarti ada
4 tugas sampai menuju ke ujian modul. Itu Bapak Ibu sendiri yang bisa memberikan pertimbangan apakah dikasih tugas atau hanya mendapatkan membaca materi, karena memang sudah kami jelaskan tadi bahwa warga belajar membaca materi aja sudah dapat nilai seperti itu. Sudah ada penilaiannya, karena nanti untuk pengisian absensi online itu kita coba kasih linknya di link materi tadi, di menu materi ya. Oke, nanti kita masuk ke situ. Kita kembali lagi ke sini, ini sudah kita buat. Oke, kita sekarang contoh masukkan materi modul 1, penugasan, dan seterusnya. Caranya adalah masuk ke dalam, klik di sini. Nah, ini materinya masih kosong Bapak Ibu. Silahkan tambah materi. Nah, ini di Google Classroom mungkin kita bisa menerbitkan dengan lebih canggih ya. Ada aturan waktu, tanggal sekian. Kalau untuk secara daring kita nerbitnya secara manual. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga yang bisa menjadi pengingat Bapak Ibu untuk mengabsen sesuai jam, karena Bapak Ibu harus bisa online ketika jam pelajaran. Walaupun nanti ada kendala, silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi para admin, bisa saya, bisa admin kelas ya. Setiap kelas itu ada adminnya. Sudah saya tuliskan juga di setiap kelas di secara daring siapa nama-nama. Di grup juga kalau tidak salah sudah ulun tuliskan juga di foto profil grupnya siapa admin kelasnya. Silakan dihubungi untuk membantu mempublish materi yang telah pian buat. Jadi saran kami jangan dipublish semua, sesuaikan sesuai kapan harusnya warga belajar membaca itu. Misalnya yang ini unit 1, buka materi unit 1-nya apa ya? Unit 1 sini tentang kelewatannya. Trias Politika ala Indonesia. Oke. Seperti itu judulnya ya. Trias Politika ala Indonesia. Oke, sekarang bagaimana mengisi materinya? Misalnya di sini dengan salam dulu, hai, kenalkan, bla 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 bla, maaf, kenalkan, misalnya nama saya Desi Ratnasari, misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya, kemudian silahkan isi absen hari ini di link di bawah ini. Ini hanya contoh Ibu. Oke, sekarang saya akan memberikan bagaimana cara memasukkan link. Jadi tidak hanya link untuk absen, boleh link apa aja Bapak Ibu. Link video, link menuju materi di internet bisa. Caranya adalah nih. Di sini ada insert edit link, di sebelah insert file. Insert edit link, kita harus memastikan apa yang akan kita kita tujukan, ya, kemana kita akan mengarahkan di sini, Pak. Kita misalnya ini ya, ini hanya contoh Bapak Ibu, linknya kan bisa ngambil di atas di URL, di copy, kita copy ya. Kadang ada yang mau masuk lagi, submit dulu. Oh ada Pak Herman. Oke, kita lanjut kembali Bapak Ibu. Ya, ketika sudah mengcopy ini, copy ya, mana salin, kita pastekan ke URL, pas tempel ya, kalau bahasa Indonesianya. Tempel juga ini boleh dikosongi, ini new Windows. Ini bisa pian pelajari sendiri. Silahkan berkreasi Bapak Ibu dengan aplikasi ini ya. Ya sudah, ini silahkan, ini contoh link absen ya. Daftar, baru bawahnya materi, silahkan baca materi di bawah ini. Ya, kami sarankan Bapak Ibu jangan men-share satu modul Bapak Ibu ya, karena itu tadi lebih bagus memang harus men-share per unit. Kalau misalnya di-share satu modul, karena rata-rata setiap modul di akhir modul itu ada kunci jawaban, memudahkan warga belajar untuk mengerjakan tugas. Saya harapkan per unit, dan itu juga tidak memberatkan warga belajar untuk membuka materinya. Caranya adalah bisa menampilkan gambar dengan cara men-screenshot
Jadi kami sudah tadi berbagi aplikasi screenshot yang canggih sekali yang bisa memoto bagian tertentu untuk dimasukkan ke dalam sesuatu file atau ini di dalam sini bisa juga ya. Nama aplikasinya Likeshoot, nama aplikasinya boleh dicari. Nama aplikasinya ya, ini kalau sudah terinstall. Nah, ini seperti ini teman-teman. Logonya ya, tertutup. Likeshoot namanya. Like. Silahkan cari di pencarian Google atau kalau ingin aplikasinya saya akan kirim ke Google, nanti saya share biar langsung download. Nah, caranya adalah kita buka untuk men-screen, kita buka materinya seperti ini contoh unit 1. Jadi yang screenshot itu per halaman aja Bapak Ibu, tekan tombol PRTSC SYRK di keyboard kita. Biasanya terletak di kanan atas, di deretan kanan atas. PRTSC bla 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 ya. Tekan. Oke. Nah, seperti ini tampilnya gelap, silahkan pilih yang mau diambil. Tinggal di drag. Nah, di drag seperti ini. Terus klik save. Klik save, pilih di mana tempat nyimpannya, saya pilih di folder picture. Kalau ingin dipindah silahkan otak-atik aja. Misalnya hendak di desktop bisa. Oke, kita kasih ke desktop. Ya, ding ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Sekarang kita ke ini Bapak Ibu. Kembali lagi ke Setara Daring. Setelah kita men-screenshot materinya, silahkan kita menuju menu Insert File. Insert File. Kita tunggu, ini karena memang file yang saya upload sudah banyak sekali. Kita tunggu saja dulu sampai selesai. Jika sudah, akan nanti keluar menu insert filenya. Ini tergantung ininya, kecepatan internet. Nah, keluar ya. Jadi jangan takut kenapa ini Pak kadang muncul-muncul, memang butuh proses segala untuk memunculkannya. Oke, kalau sudah tampil seperti ini adalah gambar-gambar yang pernah saya upload. Nanti mungkin coba saya bersihkan ya, saya hapusi semuanya ini supaya terlihat sedikit. Mengarah ke sini, ke upload. Ya, kemudian ke add files. Kemudian kita cari file yang tadi kita screenshot, tadi taruh di desktop. Saya ke menu desktop, dan saya pilih gambar tadi. Ini ya, screenshot 90. Open. Kalau sudah, kita start upload. Oke, dia ngupload, selesai. Kita return to file list. Dia loading lagi, merefresh file yang baru masuk. Kita hadangi aja dengan sabar. Perlu diingat Bapak Ibu, yang bisa melakukan ini hanya akun admin Bapak Ibu ya. Jadi untuk penguploadan materi, penguploadan tugas itu pakai akun admin. Kadang-kala pakai akun pian ya. Akun pian cuman bisa memberi nilai, itu aja fungsinya ternyata setelah kami cek tadi pas bersama kawan-kawan. Saya cari filenya yang baru diupload tadi. Nah, ini dia 90 sudah. Nah, ini selesai nih filenya ya. Lihat di bawah filenya Bapak Ibu. Nah. Oke, selesai. Kalau mau ingin ditambah lagi halaman berikutnya, enter. Lakukan seperti itu lagi Bapak Ibu. Contohnya sudah ya. Kalau sudah, kita klik tambah. Oke. Ya, ini dia. Oke ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan materi kita. Ini kalau diklik mengarah ke absen, ini contoh saja. Ini materinya. Oke. Nanti ke depan kita akan belajar bagaimana memasukkan video tanpa harus ke YouTube. Jadi nonton langsung di sini. Namanya embed. Nanti kami akan pelajari lagi, nanti akan kami share ilmunya di kemudian hari. Sementara untuk sederhananya kita mulai dulu
Dengan dasar-dasar seperti ini, dengan berjalannya waktu nanti kita akan tambah ilmu kita dengan saling diskusi bersama-sama. Ini untuk mengupload materi Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah perkenalan, kemudian memberikan link absen, dan memberikan materi. Oke. Penugasan. Kita sekarang mensimulasikan cara memberikan penugasan. Tambah penugasan. Judulnya apa? Misalnya tugas unit 1. Tugas unit 1. Nah, ini perlu dilihat Bapak Ibu ada pilihan apa memilih tugas atau memilih ujian. Saya akan jelaskan. Kalau pian memilih tugas, ini artinya warga belajar bisa mengakses kapan saja, ya, terlihat oleh warga belajar. Saya pian posting hari ini, walaupun memang pelajaran pian minggu depan, kalau warga belajar itu kawa menggawi mulai saat pian posting ketika pian memilih bentuk pengerjaannya tugas. Tapi ketika pian memilih bentuk pengerjaannya ujian, tugas ini akan bisa dikerjakan ketika pian memberikan kode. Jadi berwaktu gitu kan. Misalnya hendak memberikan kodenya sesuai jam pelajaran. Jadi kami sarankan kalau misalnya lebih bagusnya seperti itu, memberikan tugas itu sesuai jadwal pelajarannya. Misalnya durasinya 30 menit, kemudian periode pengerjaannya ini tinggal pian pilih tanggal, kemudian ini tanggal anunya, mulainya ini tanggal 5 berarti. Kalau mau diedit bisa 5 ke 12. Klik dulu tanggal mulai, kemudian tanggal akhir. Untuk tugas sendiri, bisa dengan pian ketik sendiri, copy paste juga bisa ya Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Ya, kita ke modul lagi. Mana ya contohnya ya? Ayo berlatih. Nah ini contohnya ini. Nah ini kita copy. Kita copy, kemudian kita menuju ke sini, kita paste. Nah ini. Edit sedikit. Bisa seperti itu, copy paste. Bukan hanya bisa dengan melampirkan gambar, bisa juga paste. Nah ini. Katanya seperti ini. Simpan ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat kodenya di mana, Pak? Bu, ya di sini. Klik di tugasnya ini akan diberitahukan kode ini. Kode inilah yang akan kita berikan ke warga belajar. Tenggat waktu jangan lupa Bapak Ibu, jangan dikasih 1 hari karena memang kondisinya warga belajar kita tidak bisa on time dalam 1 waktu, mungkin dia terkendala kuota, jaringan, kerjaan dan sebagainya. Saran kami berilah tenggat waktu yang manusiawi lah. Bisa mungkin minimal seminggu ya Bapak Ibu, minimal seminggu atau minimal 2 minggu. Silakan Bapak Ibu mempertimbangkan sendiri dengan matang karena Bapak Ibu yang ada di lapangan. Ini contoh penugasan dalam bentuk esai. Terus misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya ingin memberikan tugas pilihan ganda, Pak? Bisa ya. Tapi bukan di menu penugasan, misalnya di penilaian. Ya, seperti ini, penilaian. Tambah penilaian. Nah, penilaiannya apa? Misalnya, memang penilaian ini kami arahkan untuk ujian modul, Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu perlu melakukan tugas dengan pilihan ganda, silahkan. Tugas misalnya. Karena melihat sendiri kalau misalnya kita melihat modul masing-masing mata pelajaran ya, modul masing-masing mata pelajaran itu ada penilaian di akhirnya. Ini adalah penilaian untuk naik ke jenjang selanjutnya, ke modul selanjutnya ya. Seperti ini nih di PKN nih. Ada 5 pilihan ganda. Di mana memasukkan 5 pilihan ganda itu di menu penilaian. Nama penilaian misalnya di sini ujian modul 1. Durasinya misalnya 60 menit sesuai jam pelajaran. Ini jangan lupa dijadikan ujian kayak tadi juga ya. Tadi kan ulangan. Saya harapkan diubah ke ujian supaya warga belajar hanya kalau mengakses ketika kita memberikan kodenya, kode soal tadi. Waktu pengerjaan jangan lupa diatur, diklik awal mulai, kemudian digeser. Ini ya, terlihat seperti ada
apa namanya ini blok ya, itu artinya tenggat waktunya mau sampai kapan. Saya 2 minggu, kita klik, oke misalnya. Selanjutnya silahkan kerjakan. Minum dulu Bapak Ibu lah. Aus juga pandai-pandai kayaknya. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Simpan. Iklan lewat tadi sebentar. Oke. Tampilannya seperti ini. Oke Bapak Ibu, untuk import soal pilihan ganda itu sangat mudah sekali. Bu Pian ada kami suruh dulu waktu pas ujian semester untuk mengirimkan format Excel yang sudah kami atur cara penulisannya, yaitu kolomnya dibedakan nomor soal yang hanya satu kolom, kemudian pilihan jawaban benar ditempatkan di poin A. Itu kalau sudah jadi bisa kita import di sini. Nah, tinggal pilih file. Contohnya ini contoh Bapak Ibu, dulu kan ada pernah dikumpulkan soal ya Bapak Ibu ya. Kita cari dulu. Misalnya seperti ini. Open. Simpan. Sukses. Oke. Nah, ini adalah soal yang otomatis. Kita tadi menuliskannya di Excel. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu. Kemudian yang perlu diedit adalah ini kode soalnya Bapak Ibu ya, untuk kebaikan keluarga belajar. Edit info untuk mempublish atau kada. Untuk penilaian ini bisa dipublish atau kada. Aturnya di sini. Kemudian soal bisa diacak dengan kliknya. Pilihan jawaban juga bisa diacak. Karena tadi kan sudah disebutkan kenapa ditaruh di A. Walaupun ditaruh di A, pilihan jawabannya bisa teracak. Dan tetap itulah pilihan jawabannya. Jadi kami sarankan memang tidak menulis opsinya ya, misalnya A, Pancasila, B. Nah, A, B, C-nya itu kan usah ditulis, langsung jawabannya saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Selesai. Nah, jadi soal untuk ujian modul kita. Untuk kembali, klik aksi, menu penilaian. Kita kembali lagi ke menu penilaian. Terakhir, diskusi. Ini bisa Pian tulis seperti Pian menulis status di Facebook. Misalnya, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh di sini berdiskusi. Dan ini keistimewaan secara daring ya Bapak Ibu, bahwa setiap mata pelajaran dipisah. Memang kalau di Google Classroom itu terlihat sekali bahwa tutor yang lain itu seperti tetanggaan itu kada ada sekatnya lah seperti itu. Kalau ini tetanggaan tapi ada sekatnya. Karena ini tadi dipisahkan oleh mata pelajaran. Ya, seperti ini tampilannya ya. Nah, nih. Dipisahkan oleh mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke dalam sini sesuai dengan kelas Pian. Jadi kada ada kawa melihati secara langsung, kecuali Pian beristilah hendak melihati ampun kawan. Ketika kayak mana sih? Misalnya seperti itu. Kembali halaman kelas. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial singkat secara daring. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan open mic. Ada? Ibu Putri? Ibu Gita? Nggak ada Pak, insya Allah paham. Oke. Farida, gimana Farida? Angkat tangan nih, Farida raise hand. Silahkan. Ya, ini Pak, apa namanya untuk materi itu kapan di-uploadnya? Apakah saat mau belajar atau bisa 2-3 hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai? Baik Bapak. Itu saja Pak, terima kasih. Ada lagi Pak? Sama-sama. Baik Bapak Ibu Tutor. Oke. Ya, jadi untuk penguploadan materi kami sarankan bisa Bapak Ibu atur langsung seluruh materi Pian upload. Memang kalau 1 hari agak ngali, mungkin dicicil sebulan. Karena itu tadi sifatnya. Setiap mata pelajaran bisa diatur kapan terbitnya ya. Saya akan simulasikan bagaimana tampilan di tadi saya
paket C Maritim ya tadi ya. 30 anggota. Oke. M Yasir. Tadi tuh ini ya, keluarga negaranya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau untuk tampilan warga belajar sendiri itu tampilannya dia akan terkunci. Nanti coba saya praktekkan. Saya ingin jelaskan dulu bahwa pian boleh mengupload seluruh materi bisa Bapak Ibu. Modul 1, modul 2, modul 3, pian upload semua, pian siapkan semua. Baik itu materinya, ini bisa tambah materi lagi. Unit 2 boleh disesuaikan dengan tadi ya, kapan pian masuk. Apakah harus selalu tugas Pak? Tidak mesti ya Bapak Ibu. Unit 2 contoh kayak itu ya, tambah. Nah ini kan tulisannya draft Bapak Ibu. Kalau draft ini warga belajar kada kau melihat. Jadi untuk memastikan warga belajar bisa melihat itu adalah dengan edit, kemudian terbitkan, baru bisa terlihat. Kalau sudah terbit, tulisannya jadi publish. Warga belajar bisa melihat materi itu. Nah, makanya bisa pian atur, upload aja semuanya, baik materi, penugasan, pian upload, nanti pian setting. Makanya kami sarankan untuk penugasan dibuat ujian ya Bapak Ibu, kodenya pian simpani, kasih sesuai jam pelajaran pian. Sekira warga belajar kadang menggawi berdahulu. Ingat dikasih tenggat waktu lah Bapak Ibu. Menyada susulan berarti nanti ubah lagi tenggat waktunya. Seperti itu. Bisa pian edit, simpan. Oke. Itu mungkin Farida. Iya, mantap Pak. Terima kasih. Jadi kita mulai itu tanggal ini ya Bapak Ibu. Tanggal 9 tadi sesuai dengan arahan dari Pamong. Bapak Donald juga sebagai koordinator Pamong mengarahkan bahwa seluruh tutor sudah harus siap di hari Senin untuk pembelajaran online. Oh ya, ini sedikit informasi bahwa pembelajaran di SKB itu ditawarkan 2 opsi ke warga belajar. Apakah memilih online, apakah memilih tatap muka terbatas. Untuk sementara yang perlu disiapkan adalah online-nya terlebih dahulu. Untuk tatap muka nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu, ini hari Kamis 6, 7, 8. Boleh mungkin mencicil materinya untuk di pertemuan pertama. Kalau bisa langsung 1 bulanan silahkan. Ini saya akan menunjukkan bagaimana warga belajar melihat sebuah materi yang sebentar ya Bapak Ibu, putih tampilannya. Oke, saya logout dulu sebentar sebelum saya logout saya mau edit dulu ya. Saya punya akun tuh di kelas Mulia. Saya akan edit dulu. Tadi tuh simulasi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sudah saya buat untuk simulasi. Saya edit dulu ininya, penugasannya. Ada tugas, lihat tugas siswa. Saya mau hapus dulu. Belum mengumpulkan. Oke, bisa berarti ya. Saya akan masuk akun warga belajar. Saya logout dulu Bapak Ibu. Saya akan kasih lihat kenapa bisa Bapak Ibu upload semua. Alasannya adalah karena warga belajar itu kadang kau mengakses modul selanjutnya sebelum ingin tuntas mengerjakan tugas-tugas di modul sebelumnya. Misalnya kalau ingin mengerjakan modul 2, selesaikan dulu modul 1. Seperti itu Bapak Ibu. Apa ya passwordnya? Buat Bapak Ibu lupa. Oke, 2020 04 2020 14.
C 2014. Hidup mulia 14. Tuh. Halo, halo. Loading ya? Kita dulu, refresh dulu Bapak Ibu. Sinyal sepertinya. Nah, bisa kayak ini nih. Internetnya berarti agak lemah Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak Ulun ada pertanyaan. Oke, silakan. Ini berarti tetap menggunakan grup WhatsApp kah? Supaya menggiring siswanya, menggiring warga belajarnya untuk membuka setara daring pas kita jadwal kita gitu. Atau ada usah pakai grup WhatsApp. Oke. Langsung aja kita ke setara daringnya. Ya, Ibu Gita punya grup WA sendiri kah? Atau mengharapkan grup WA ini umum? Kalau grup khusus kan ada, tapi kalau grup kelas yang lawan pamongnya itu ada kayaknya, Pak. Oke. Jadi untuk ini mungkin memang baru ya Bu Gita. Jadi sebenarnya kita harus menarik nih warga belajarnya supaya mau masuk. Jadi sama gayanya. Kan di WA kembali kalau sudah mulai pembelajaran pian. Misalnya silahkan masuk setara daring. Absen online sudah saya posting. Kita akan belajar matematika pada hari ini. Misalnya seperti itu. Nah, apa ini untuk mengingatkan warga belajar juga, karena ini kan aplikasi ada notifnya ya, ada notifikasinya, jadi notifikasinya kita ke WA. Oh, iya. Oke. Ini harus bukanya pakai laptop kah, Pak? Setara daring tuh nggak bisa pakai HP? Ya, setara daring untuk penguploadan materi saya sarankan dengan komputer Bu, supaya enak nih, agak luas melihatnya. Tapi kalau untuk misalnya mempublish atau membagikan kode ini atau mereset atau memberikan nilai pakai HP bisa. Mungkin Pian semalam mencoba Ibu pakai HP sudah pernah? Inggi yang semalam itu kan ulun kada kawa. Putih layarnya kada keluar-keluar kalau pakai HP. Oh, seperti itu. Kalau pakai laptop? Kalau pakai laptop kawa. Bisa settingan di ini mungkin ya, di HP-nya kayaknya. Mungkin jaringannya mungkin nggak sanggup kah? Bisa jadi. Nih, mulai sudah kembali. Ada lagi Bu? Ingin ditanyakan? Seperti itu Bu, gayanya masih sama kita. Yang lain Ibu Putri. Oh, ini lagi ini. Apa websitenya lagi down kayaknya nih ya? Kok bisa masuk? Seperti apa nih? Sebentar ya Bapak Ibu. Saya ini coba pindah ke Mozilla dulu, mungkin bermasalah di Mozilla. Nah, masuk lah. Masuk C Bismillah, mau. Jadi kalau kada mau ini lagi ini kayaknya lagi down. Coba kesini dulu.
Tara daring. Sebentar Bapak Ibu ya, saya pindahkan dulu ke Mozilla. Sinyalnya nih Bapak Ibu lagi lemah banget di kantor, kadang-kadang sinyalnya lemah. Oke, mungkin nanti saya bagikan intinya Bapak Ibu, dia warga belajar pada kalau mengakses dengan settingan kita yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian mungkin Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran. Sebelum saya tutup, saya tanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Ibu Putri, ada pertanyaan Ibu Putri? Ini sudah jelas saja Pak. Kau aja kayaknya mau ulangi. Oke. Kemudian Pak Rida, gimana Pak Rida? Aman ya Pak? Aman. Oke, aman. Ibu Gita, Inggih, sip sip, sudah ya? sudah. Aman. Oke. Sip. Demikian ya Bapak Ibu. Saya cukupkan dulu untuk hari ini. Nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti langsung ke SKB. Tapi buat janjian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.